Nah, berbicara lagi nih Kak, tentunya kan di dalam organisasi khususnya PMII ini kan pasti gak lepas dari yang namanya romantisme gitu Kak di organisasi. Nah, cara Kakak menanggapi hal seperti itu gimana Kak? Kan kadang dengan adanya romantisme itu bisa terjadi perpecahan, kader-kader itu gak aktif. Nah, cara Kakak menanggapi hal seperti itu gimana? Menarik sekali ya, karena mengingat bahwa semua kader yang ada di dalam PMI, baik anggota ataupun kader, tidak pasti memiliki rasa terhadap kekaguman, baik terhadap senior, terhadap alumni, yang kemudian juga terhadap sama angkatan gitu. Itu bagian dari tipologi kadernya gitu ya. Nah, dalam menanggapi hal itu, saya pribadi yang terpenting adalah jangan sampai membawa hal itu ke dalam organisasi. Jangan sampai membawa itu dalam organisasi. Kenapa? Saya tidak bisa menghentikan teman-teman yang memiliki rasa satu sama lain. Cuman organisasi ini ya organisasi, hubungan kalian ya hubungan kalian gitu. Nah, saya yakin support system sebagai salah satu orang yang dikagumi oleh kadernya, kader yang sama-sama mengagumi kadernya, itu sangat penting untuk direfleksikan gitu. Cuman jangan sampai konflik pribadi, jangan sampai dibawa ke dalam organisasi. Nah, itu saja sih. Berarti hal seperti itu sudah biasa gitu kan Kak, namanya juga manusia, pasti antara senior kader itu mempunyai perasaan yang sama ataupun ya istilahnya romantisme lah gitu, itu sudah biasa. Namun jika sudah ada di dalam organisasi, hubungannya dilepas dulu gitu Kak ya. Kalau di luar boleh lah gitu pacaran gimana-gimana. Cuma kalau di PMI-nya sendiri atau di organisasinya kita harus bersikap profesional. Nah, gini lagi nih Kak, kebetulan kan sekarang Kak Maltuf juga sedang merintis buku gitu kan Kak ya. Buku apa ya kira-kira? Nah, saya juga penasaran nih Kak, kira-kira buku apa yang akan Kak Maltuf terbitkan. Namun kan kalau sekarang masih dalam proses kan Kak ya, setahu saya masih proses. Nah gitu, mungkin nanti teman-teman bisa baca, Kak Maltuf juga bisa merekomendasikan dulu apa sih isi yang terkandung dalam makna buku yang Kak Maltuf buat ini. Oke. Nah, sebenarnya kalau berbicara soal buku ya bukan karya yang sangat ilmiah sekali, tidak. Ini lebih kepada kebutuhan, karena memang sebelum saya memutuskan dengan teman-teman tim kaderisasi itu untuk melahirkan sebuah karya itu, kita melakukan survei terlebih dahulu. Nah, juga saya pribadi selama 5 tahun ini melihat kejadian-kejadian yang ada di dalam PMI. Nah, ini juga saya membuat, bukan saya sih, tapi lebih kepada tim. Oh, berarti dalam prosesnya itu ada tim gitu ada Kak ya? Ada tim, sekalipun ya timnya ya tim-timan gitu. Okay. Ini tidak lepas dari yang namanya visi besar yang dibawa oleh Ketua Komisariat PMIN Madura, yang kemudian lebih mau memfokuskan lembaga hari ini yang dipimpin beliau untuk fokus terhadap kaderisasi yang masif, kaderisasi yang berkelanjutan, kaderisasi yang mengarah terhadap perkembangan zaman. Nah, kebetulan juga hari ini saya memimpin kaderisasi lagi di wakil ketua bidang 1, bidang internal, yaitu bidang kaderisasi. Nah, ITER itu saya niatkan memang sudah dari dulu, cuman saya tidak berani menyampaikan ke teman-teman karena memang siapa sih saya gitu. Nah, setelah ini punya kesempatan, saya ingin melahirkan tulisan-tulisan itu. Nah, di dalam itu membahas tentang panduan-panduan yang mestinya dilakukan dalam proses pengkaderan formal ataupun informal dan juga non formal. Kenapa saya mengarahkan ke situ? Karena agar setiap kegiatan yang dibangun di rayon, dibangun di komisariat tidak seremonial, tidak hanya istilahnya itu insidental, tapi lebih kepada kebutuhan anggota dan kader dan juga kebutuhan lembaga kita. Sehingga proses pembuatan ini tidak lepas dari pola analisa yang kemudian kita gunakan sebagai bentuk apa sih yang kader kita butuhkan, apa sih yang anggota kita butuhkan, sehingga ke depan pasca ini teman-teman sudah dapat merancang hal yang baru dengan adanya dasar yang saya buat nanti dengan teman-teman. Nah, dengan adanya panduan ini, harapan besarnya itu lebih kepada
teman-teman memahami pola materi-materi dan juga kurikulum yang ada di dalam organisasi itu tidak hanya sebatas ketika mau ada kegiatan formal. Ini kejadian yang kurang lebih 5 tahun terakhir saya lihat ini sering terjadi. Tapi lebih kepada teman-teman memahami materi A, misalkan materi tentang sejarah organisasi PMII, ringkasan materinya kita buat. Lebih kepada materi lokal juga kita buat. Apa itu materi lokal? Ya materi lokal tentang sejarah PMI di kampus gitu. Dan juga pola pengembangan kaderisasi di PMI YN Madura. Nah, saya membuat strategi rekrutmen dengan teman-teman dan juga saya membuat pola pengembangan kapasitas anggota dan kader. Sehingga pada akhirnya itu akan harus selalu untuk direfleksikan oleh teman-teman. Nah, yang terakhir di dalam buku itu saya menuliskan bahwa kaderisasi ini harus efektif, harus efisien, dan juga harus terencana, terukur, terarah gitu, dan berjenjang, dan yang terakhir berkelanjutan. Ya. Jadi pada buku yang akan nanti diterbitkan ini berisi panduan tentang bagaimana cara kita mengatur kaderisasi khususnya di PMII atau di organisasi-organisasi lainnya, baik itu kegiatan formal maupun non formalnya gitu. Cukup. Lanjut ke selanjutnya berarti. Oh, langsung. Nah, mungkin itu saja teman-teman podcast kali ini bersama dengan Kak Maltuf. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Kak Maltuf sudah menghadiri dan meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang santai pada pagi kali ini. Oke teman-teman, saya selaku host pada kali ini dan Kak Maltuf mohon pamit undur diri. Semoga bincang-bincang santai pada kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ambil positifnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.